Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan pengasuh sekaligus Ketua Lembaga Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAM AG CHT. Yang kami hormati penemu metode Hanifidah, yang kami hormati pula Bu Wahyu Lestari sebagai Dekan Fakultas Tadris Umum, dan yang kami hormati Ketua Program Pendidikan Bahasa Inggris Mr. Benny Hamdani MPD. Yang kami muliakan juga dan kami hormati Bapak Robi Firman Diharjo MPD, yang mana beliau adalah dosen pengampu kami di mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Dan tak lupa pula segenap struktural sivitas akademika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dan teman-teman sekalian. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik peserta didik. Ini dia peta konsepnya. Menurut buku Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran karya dosen-dosen Universitas Islam Zainul Hasan, salah satunya yakni Bu Wahyu Lestari, yang mana Dekan FTU, dan Bapak Benny Hamdani, yang mana Ketua Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini buku ini menjelaskan bahwa kriteria peserta didik itu ada 4. Bisa dilihat pertama dari kemampuan dasar, kedua dari cara belajar, ketiga dari emosi atau perubahan emosi, dan keempat yaitu dari latar belakang. Nah, sebelum kita membahas poin yang pertama, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan karakteristik. Maksudnya adalah karakteristik adalah ciri-ciri peserta, ciri-ciri. Nah, jadi jika ada namanya karakteristik peserta didik, berarti topik kali ini membahas tentang ciri-ciri peserta didik, begitu. Kenapa kita membahas topik ini? Ini sangat penting untuk para pendidik agar dapat mengetahui karakter peserta didiknya. Nah, dengan begitu para pendidik itu lebih mudah menentukan cara belajar, menentukan cara mengajar juga bagi mereka. Baiklah, langsung saja ke poin yang pertama. Karakter peserta didik berdasarkan kemampuan dasar. Jadi seringkali kemampuan dasar ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai materi yang sudah diajarkan. Maksudnya jadi kemampuan dasar ini adalah kemampuan yang paling dasar, begitu ya. Nah, peserta didik ini dilihat dari kemampuan dasarnya setinggi mana atau sudah sejauh mana untuk mengetahui bahwa dia ini cocok atau tidak untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi itulah fungsi pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan dasar itu, kemampuan dasar itu maksud saya meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif yaitu
kemampuan untuk menyerap dan mengolah informasi. Sedangkan afektif itu adalah sikap, ya meliputi afektif ini meliputi seperti penilaian, maksudnya partisipasi juga begitu. Dan yang terakhir ialah psikomotorik atau keterampilan. Jadi ini mengenai keterampilan mereka, sejauh mana mereka terampil dalam mengaplikasikan sesuatu. Yang kedua, poin yang kedua ialah karakteristik peserta didik ditinjau dari cara belajar. Jadi peserta didik itu mempelajari sesuatu itu menggunakan cara mereka. Setiap orang ini berbeda cara belajarnya. Nah, di sini para ahli psikologi itu sudah membagi cara belajar peserta didik menjadi 3. Yang pertama ialah visual, auditorial, dan kinestetik. Visual ini maksudnya ialah anak-anak atau peserta didik yang belajar secara visual ini, ciri-cirinya yaitu lebih peka terhadap gambar atau warna. Terus ya mereka ini suka belajar kalau ada alat pembelajaran, mereka tuh lebih menangkap gitu ya. Jadi kayak yang berwarna-warna, kan banyak tuh alat pembelajaran gitu kan. Nah, yang kedua adalah auditorial. Nah, jadi ciri-ciri peserta didik yang mempunyai cara belajar auditorial ini yaitu mereka itu lebih peka terhadap pendengarannya. Maksudnya pendengarannya tuh sangat tajam. Jadi kalau ada yang menjelaskan, murid dengan cara belajar seperti ini tuh pasti lebih mengarahkan telinganya pada si speaker gitu ya. Jadi dia lebih awas di telinganya dalam mendengar. Yang ketiga ialah kinestetik, yaitu ini mengharuskan siswa itu untuk menyentuh sesuatu yang dapat merangsang ingatan mereka untuk menyerap materi. Jadi kinestetik ini berhubungan dengan menyentuh benda gitu. Begitu. Nah, dengan mengetahui cara-cara belajar peserta didik ini, maka dapat membantu kita sebagai pendidik untuk mengajar sesuai dengan cara belajar agar mereka lebih paham juga. Dan yang ketiga ialah karakteristik peserta didik berdasarkan emosional. Nah, kenapa ini sangat penting untuk dibahas? Mengapa harus emosional? Karena emosi ini sangat berpengaruh dalam suasana belajar. Dan perlu diketahui, emosi peserta didik itu, setiap manusia itulah ya, itu berbeda dengan satu sama lain. Nah, ciri-ciri emosi peserta didik atau anak kecil ini bisa dibedakan ya. Kalau anak kecil itu ciri-cirinya tuh emosinya tuh lebih singkat gitu ya. Jadi singkat saja emosinya gitu. Lalu kedua itu lebih hebat. Jadi dia tuh merasa lebih hebat gitu ya. Yang ketiga itu sementara atau dangkal. Ya seperti tadi, maksudnya emosinya tuh gak yang berlama-lama. Maksudnya sikap jeleknya atau sikap baiknya itu juga gak lama-lama gitu. Jadi bersikap sementara semuanya. Dan mereka tuh dominan berpikiran dangkal begitu. Namanya juga anak kecil. Yang keempat ya sering terjadi. Jadi sering anggaplah tantrum gitu ya, anak-anak tantrum. Lalu dan dapat diketahui dengan jelas. Jadi kita sudah tahu nih, oh ini bakal gini nih, entar lagi nih. Anggaplah tantrum gitu ya. Jadi tugas kita sebagai peserta didik yaitu mencari tahu atau ya belajar bagaimana caranya emosi anak ini tidak meledak-ledak atau tidak
Ya intinya bagaimana emosi anak ini tidak sampai mengganggu aktivitas belajar dan mengajar. Dan yang terakhir ialah karakteristik siswa berdasarkan latar belakang. Nah, sebelumnya latar belakang itu bisa dari berbagai macam faktor. Pertama, agama, kedua, suku, ketiga, ras. Jadi, setiap agama, setiap suku, setiap ras itu mempunyai budaya yang berbeda. Maksudnya norma yang berbeda, seperti agama satu dan agama lain itu berbeda, dan budaya satu dan budaya lain ini berbeda, ras satu dan ras lainnya itu berbeda. Jadi karena banyaknya perbedaan ini sering terjadi kontra antara siswa. Sebagai pendidik bisa membuat mereka mengerti satu sama lain, jadi juga bisa mengerti sama merekanya yang berbeda ras, agama atau budaya gitu. Karena itu juga sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Dengan mengetahui latar belakang siswa ini juga kita dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai, yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik, begitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.